Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Pardi dan anggota Betri Safrina dan Raihan Ali Arifin akan menyajikan makalah dalam diskusi pada saat ini dengan tema diagnosis sektor pendidikan. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, perkenalkan, saya Betri Safrina. Presentasi akan disampaikan oleh Raihan Ali Arifin. Pada Raihan dipersilakan. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa amma ba'du. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya dengan lewat video atau daring. Kemudian selawat berikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sekarang kita dalam pelajaran PPI dan juga di bawah bimbingan dosen kita yang semoga Allah jaga, yaitu Dr. Asmendri. Pada kesempatan kali ini ya, saya mewakili kelompok 6 akan menyampaikan apa yang telah ditugaskan kepada kami, yaitu tentang diagnosis pendidikan, sektor pendidikan. Bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya sumbangan besar pendidikan itu terdapat setelah pasca Perang Dunia Kedua. Pendidikan membuka berbagai aspek perbaikan, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Hampir seluruh sektor sektor kehidupan ya, dipengaruhi oleh pendidikan. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas beberapa bahasan yang telah kami rumuskan. Yang pertama itu menjelaskan pentingnya diagnosis masalah dalam pendidikan. Yang kedua menjelaskan beberapa kecenderungan yang terjadi dalam bidang pendidikan formal di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan diagnosis masalah? Maksudnya adalah yaitu sebagai kegiatan mengkaji, menelaah secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah. Selain faktor penyebab, seyogyanya seseorang ya, yang meneliti, yang mendiagnosis, maka ia juga harus melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi masalah tersebut. Sedangkan masalah itu digunakan untuk menunjukkan keadaan atau sesuatu yang beragam. Ada yang menunjuk pokok bahasan atau kajian, ada yang menunjuk pada kesulitan dan kendala ya. Jadi masalah itu ada yang menunjuk pokok bahasan atau kendala-kendala di lapangan. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya sekitar 20% APBD negara kita dikucurkan untuk pendidikan. Ya, sehingga bisa kita katakan pendidikan merupakan ya, kepentingan pertama, ya, prioritas pertama bagi pemerintah kita. Namun nyatanya banyak masalah-masalah yang terdapat dalam dunia pendidikan itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk kepada kecenderungan yang terjadi dalam bidang pendidikan formal di Indonesia. Yaitu ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu optimisme dan pesimisme. Ya. Sikap dan prasangka seseorang selalu menentukan objeknya. Ada orang yang melihat suatu objek itu dengan optimis, ada pula yang pesimis, tergantung di sudut pandang mana ia melihatnya. Dan dalam masalah dunia pendidikan ya, terdapat dua kelompok ya. Yang pertama orang yang optimis dalam memandang dunia pendidikan di Indonesia, ada pula yang pesimis. Dan ini tergantung dari perspektif mana ia melihat. Yang optimis ya,
Mungkin melihat dari banyaknya sekarang sekolah-sekolah yang sudah ada. Kemudian dari segi bangunan yang lumayan sekarang, makin lama bangunan di sekolah itu makin maju. Namun kemudian juga dilihat dari mungkin kualitas guru ya, dari segi strata pendidikan. Yang makin lama stratanya makin naik. Yang mana dulu dosen cukup dengan S1, sekarang menjadi S2 dan lain-lainnya. Sehingga mereka optimis untuk menghadapi atau melihat masa depan di dunia pendidikan Indonesia. Ada pula yang pesimis ya, ketika melihat banyaknya masalah ya. Hanya mungkin melihat dari angka-angka manipulatif, yang mana banyak sekolah-sekolah berakreditasi tinggi memanipulasi data demi hanya sekedar nama sekolah saja, sehingga kualitas murid tidak diperhatikan. Dan banyak masalah-masalah lainnya dari segi akhlak yang makin lama makin jauh, terutama dalam pendidikan Islam. Kita lihat bagaimana sekolah-sekolah sudah mulai mengesampingkan masalah pendidikan Islam, dari jam belajarnya ya, dari adatnya, adabnya, semua sudah mulai menjauh, sehingga ada beberapa orang yang pesimis. Lalu bagaimana sikap kita? Maka hendaknya kita berada di antara dua hal ini ya. Kita lihat kelebihan-kelebihan apa yang telah kita dapatkan, lalu apa kekurangannya. Lalu kita coba untuk memperbaiki apa yang kurang ya. Karena sejatinya umat Islam itu dituntut untuk selalu berpandangan positif, optimis. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Dan kita diperintahkan untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka begitu kita masuk dalam diagnosis pendidikan, kita harus optimis ya. Ketika mendiagnosa masalah-masalah di pendidikan kemudian kita dapatkan, maka sejatinya umat Islam itu adalah prinsipnya tidak lari dari masalah, tapi menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, setelah kita pandang dari optimisme dan pesimisme bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, kemudian yang kedua pembahasan kita adalah globalisasi dan industrialisasi pendidikan. Ini pembahasan yang cukup menarik, karena sesungguhnya mau tidak mau, suka atau tidak suka, pendidikan kita saat ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan keinginan dari masyarakat ya. Ketika globalisasi modern telah sampai ke suatu daerah, pengaruh sesuatu ajaran sesuatu telah masuk ke dalam daerah, maka tujuan pendidikan, orientasi pendidikan juga akan berubah. Maka kita dapatkan sekolah-sekolah sekarang banyak sekali yang menitik beratkan kepada nilai-nilai yang tinggi, walaupun dengan memanipulasi data ya. Sehingga kejujuran kurang kita lihat di banyak sekolah. Kemudian juga tuntutan skill yang didapatkan oleh murid, sehingga banyak sekarang kita lihat membuka sekolah-sekolah yang membuka sekolah entrepreneur atau skill-skill yang bisa bersaing ketika dia tamat dari sekolah tersebut, walaupun di tingkat SMA misalnya. Maka ini tidak lepas dari segala pengaruh yang telah ada dan masuk ke dalam lingkungan tersebut, terutama di Indonesia. Maka hendaknya kita sebagai pendidik yang muslim, yang memang mengedepankan agama, nah kita memasukkan nilai-nilai agama ke dalam pendidikan-pendidikan kita. Walaupun kita mengajar matematika atau bahasa Inggris dan lain-lainnya, tapi ingat, agama tetap dikedepankan. Sehingga tidak lagi seseorang menganggap remeh agamanya sendiri. Dan rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada diagnosa baru, yaitu ketidakjelasan masa depan.
ketidakjelasan masa depan. Ya. Banyak sekali kita lihat, suka atau tidak suka, ya, pengaruh kapitalisme dan lain-lainnya mempengaruhi sedikit banyaknya orientasi guru dan juga murid, sehingga banyak ketika mereka masuk sekolah, masuk ke dalam suatu lembaga pendidikan, mereka melihat apa yang akan ia dapatkan di depannya, apakah pekerjaan yang pasti atau juga skill yang mumpuni, sehingga banyak sekolah-sekolahnya, ada di antara sekolah yang melihatkan keunggulannya bahwasanya mereka bekerja sama dengan industri ini, industri itu, sehingga ketika tamat mereka dapat kejelasan masa depan, yaitu bisa magang di perusahaan ini, ya, bisa bekerja di perusahaan C dengan rekomendasi dari sekolah tersebut. Dan banyak juga sekarang guru-guru atau murid-murid itu sendiri, ya, mengeluhkan ketidakjelasan masa depan yang ada. Maka diagnosa ini hendaknya dapat juga dapat juga dipecahkan masalah ini. Di antaranya mungkin solusinya adalah dengan dua hal kalau dalam Islam, yaitu as-sabab asy-syar'i was-sabab al-kauni. Yaitu dengan yang pertama masalah keimanan dulu. Kita tingkatkan keimanan siswa kita sehingga dia tidak lagi meragukan tentang rezeki yang akan dia dapatkan nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan kesusahan itu ada kemudahan, sehingga dia tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan dengan hadis lainnya tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rezeki itu tidak akan pernah salah untuk mencapai targetnya. Bahkan rezeki itu seperti maut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan law annal abda yafirru min rizqihi kama farra min mautihi la adarakahu ar-rizqu kama adarakahu al-mautu. Andaikan seorang hamba itu lari dari rezekinya, ia lari dari rezekinya, menjauh dari rezekinya, seperti ia menjauh dari kematian yang akan mendatanginya, maka ketahuilah rezekinya itu akan mendatanginya seperti kematian mendatanginya. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, lan tamuta an-nafsu hatta istakmala atau yastakmila rizquhu, tidak akan meninggal seseorang sampai sempurna rezekinya. Maka ini adalah sebab kauni agar seseorang itu tidak merasa resah dalam masa depannya. Dan ini hendaknya kita tanamkan dalam murid-murid kita, ya, guru-guru juga dan orang-orang tua serta di lingkungan kita, sehingga terbentuklah kondusi yang baik untuk belajar. Atau yang kedua itu sebab kauni juga kita lakukan. Maksudnya dengan menambah skill, memprioritaskan skill kejujuran kepada murid-murid kita, mengedepankan skill. Ya, cukup 1 atau 2 skill tapi dia 100%. Ya, ini seperti kita praktekkan di mahat kami, yaitu Darul Ilmi, yang mana kita terapkan mereka tamat dari sini bisa bersaing dengan orang-orang yang telah belajar IT di kuliah-kuliahnya, sehingga bisa mendapatkan juga sertifikat internasional di bidang IT. Kemudian yang kedua juga membangun link-link terhadap industri-industri yang ada, sehingga kita bisa menjanjikan kepada murid kita bahwasanya kalau kalian tamat di sini dengan nilai yang bagus, dengan skill yang bagus, kalian bisa melanjutkan atau bekerja di industri ini dan di industri itu. Nah, ini dia 3 masalah atau diagnosa yang kami sampaikan. Maka kesimpulannya adalah, pertama, pendidikan memiliki tugas untuk membangun pembaharuan penalaran warganya menuju kemerdekaan dan pendewasaan, ya, terutama dalam pendidikan Islam. Maka di situ harus ditanamkan keimanan, ya, ketakwaan kepada setiap sivitas yang ada atau komponen-komponen yang ada dalam dunia pendidikan. Ya. Sehingga ini dapat merangsang penalaran mereka. Ya, kalau kita katakan Muslim itu visioner sekali. Kalau orang-orang kafir hanya melihat di ujung saja,
ketika umurnya 40, 50, ketika dia hidup, maka orang Islam memikirkan ketika ia mati. Jauh di atas itu. Maka kalau kita tanamkan beberapa penilaian atau beberapa poin-poin keimanan yang telah kami sampaikan di awal tadi, maka insya Allah ini menjadi suatu solusi yang bagus. Namun sayang, karena kurangnya ilmu guru dan juga kurangnya pengalaman sehingga jarang dipraktekkan. Ya. Pepatah Arab mengatakan, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi. Bagaimana dia bisa memberikan ilmu agama kalau dia tidak memiliki ilmu itu sendiri? Maka hendaknya prioritas pertama adalah guru itu punya ilmu sendiri. Baik dia itu guru matematik, fisika dan lain-lainnya, hendaknya dia punya ilmu-ilmu dasar dalam agama sehingga bisa memperbaiki keyakinan atau keresahan dalam yang ada dalam diri para murid-muridnya. Kemudian yang kedua, pendidikan dilaksanakan secara komprehensif dengan bekerja sama di antara berbagai bidang, ya, dengan penalaran dan kepekaan terhadap perubahan yang terjadi. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya pendidikan itu akan mudah, akan sukses kalau bagus organisasinya, komunikasi yang dijalin, ya, kemudian juga keterbukaan satu dengan yang lainnya, dan juga ilmu dari dari para sivitas sehingga bisa memecahkan suatu masalah yang ada. Kemudian yang ketiga, pendidikan harus mampu membangun visi pendidikan secara menyeluruh baik dan horizontal. Baik. Ini dulu ya makalah yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.